Baik, kita lanjut. Pada kesempatan ini saya share screen ya. Kita kali ini nanti kuliah sampai jam berapa dari jadwal itu? Kita sampai jam 5 ya. Jam 3 sampai jam 5. Iya, Iya, Dan jam nanti di iya. sela-sela itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tentu nyediani yang tidak masuk dan sebagainya tetap saya rekam dan kemudian akan saya unggah di channel saya agar yang tidak masuk pun bisa menyimak perjalanan kuliah kita kali ini. Akan saya share screen pelajaran kali ini. Kali ini kita akan masuk di capaian mata kuliah yang ke-6 dan ke-7. Di capaian mata kuliah yang ke-6 adalah hubungan manajemen bimbingan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan keluarga sakinah. CPM 7 adalah hubungan manajemen bimbingan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat. Tetap kembali pada firman Allah Al-Quran, surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayat 21. Allah sangat tegas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwasanya an khalaqalakum, Allah telah menciptakan lakum bagi kamu min anfusikum, dari diri kamu, azwajan, pendamping hidup, istri atau suami, litaskunu, supaya kamu cenderung untuk berproses menuju ketenangan, ilaiha, pada istri, waja'ala, kemudian, dan Allah kemudian menjadikan bainakum, di antara kalian semua, mawaddatan, cinta, warohmah, dan kasih. Mawaddah adalah memberikan manfaat kepada orang yang dicintai secara physically. Sementara itu rahmah adalah memberikan manfaat kepada orang yang dicintai bukan hanya fisik aja, tapi juga masuk pada sisi-sisi batinnya. Dan di ayat ini diakhiri dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda liqaum, bagi kaum yatafakkarun, yang berpikir, mereka yang berpikir. Kata yatafakkarun ini bentuk fi'il mudhari, berarti berpikir itu adalah bentuk berproses. Litaskun pun dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk berproses. Untuk menuju ketenangan itu butuh proses. Untuk menghasilkan sesuatu yang mampu membawa ketentraman, sesuatu yang dilanda cinta dan kasih, itu pun butuh proses untuk selalu berpikir. Berarti ini adalah mendahulukan pikir nalar. Pikir nalar, karena pikir nalar itu akan menjadikan seseorang bisa melanggengkan atau tidak. Kenapa? Ada orang yang istikharahnya bagus, tapi ternyata juga tidak langgeng. Ada yang hitungannya juga bagus, tapi juga tidak langgeng. Tapi ada yang tidak bagus, tapi langgeng. Apa itu? Artinya mereka itu menggunakan kedewasaan untuk berpikir. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan rumah tangganya itu sakinah. Rumah tangganya itu ibarat apa itu? Ibarat air begitu, dengan kekeruhan-kekeruhan yang ada bisa mengendapkan hal-hal yang keruh sehingga bisa menjernihkan suasana. Orang berpikir keras untuk melanggengkan rumah tangganya itu butuh kejernihan berpikir dan kebeningan hati di dalam rangka menerima perbedaan. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan memang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu butuh kehadiran yang lain untuk menyempurnakan ciptaan itu. Karena itulah maka kemudian bahwa nikah itu adalah sunnah Rasul. Dalam rangka apa? Menyempurnakan
semua yang bersifat kurang itu. Keterbatasan disempurnakan, seorang laki-laki itu butuh istri untuk melengkapi. Seorang perempuan butuh suami karena untuk melengkapi keterbatasan itu. Melalui keterbatasan demi keterbatasan dimiliki, itulah yang kemudian akan mewujudkan bahtera rumah tangga. Karena itulah tujuan perkawinan yang jelas bahwa ketentraman batin yang diperoleh melalui pergaulan suami istri itu memang didasarkan pada cinta kasih yang memberikan manfaat pada pihak yang mencintai. Artinya apa? Jika seorang istri betul-betul mawaddah kepada suaminya, maka istri ini betul-betul berkeinginan kuat untuk memberikan manfaat pada laki-laki yang dicintai yang telah menjadi suaminya. Begitu pula seorang laki-laki, jika kemudian dia mawaddah kepada istrinya, maka dengan segala upaya dia akan memberikan manfaat kepada perempuan yang ia cintai. Maka jika itu dilakukan terus-menerus, maka akan muncul rahmah. Rahmah itu adalah ketergantungan hati, kecenderungan hati yang mendapatkan ketenangan, manfaat yang bukan hanya secara fisik, tapi manfaat yang bersifat batiniah. Sehingga dalam ungkapan Jawa adalah orang mangan yang penting kumpul. Kumpulnya ini dan kemudian saat bersama-sama dalam suka dan duka dan dalam menjalani gelombang bahtera kehidupan ini, dia mampu menghadapi dengan ketabahan, maka sungguh dia sudah mendapatkan tangga yang disebut dengan rahmah itu. Kenapa? Karena ketentraman batin dalam keluarga itu memang mensyaratkan suami dan istri dan juga orang tua serta anak-anak sama-sama memiliki semangat yang sama di dalam memelihara cinta kasih dan membuat diri sendiri bahagia sekaligus dapat membahagiakan orang lain. Maka jika kemudian suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak, kemudian mereka di satu sisi mencari bahagia buat dirinya, tapi juga sekaligus masing-masing itu berusaha untuk membahagiakan dalam satu biduk rumah tangga, itulah yang disebut ketentraman batin. Namun jika seseorang hanya mencari bahagianya sendiri, tidak memperdulikan bahagianya orang lain, itu namanya egois. Egoisme itu akan menimbulkan dendam, dan itulah yang kemudian tidak menjadikan tujuan perkawinannya itu ke arah yang sesuai dengan tujuan itu. Karena itulah pada kesempatan ini, apa hubungan manajemen bimbingan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah? Sekali lagi, apa hubungan manajemen bimbingan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang mempunyai kecenderungan, keluarga yang keseluruhannya bukan hanya mencari kebahagiaan buat dirinya, tapi keluarga yang berusaha dan betul-betul memperjuangkan kebahagiaan orang lain yang ada dalam rumah tangga itu. Maka tentu di saat awal kemarin sudah kita bahas, saat awal masih tahap menyesuaikan. Masing-masing ibarat apa? Belajar mengendarai mobil, maka yang paling pertama adalah mengenali onderdil mobil itu. Mengenali keseluruhan perangkat-perangkat yang ada di mobil itu. Mengenali panel-panel yang ada di mobil itu. Mengenali aksesoris-aksesoris yang ada di mobil itu. Dan ketika sudah mengenali mobilnya itu, maka kemudian mengenali jalan yang akan dilalui. Mengenali rambu-rambu yang akan dilewati. Dan itulah yang kemudian, jika keseluruhannya sudah lengkap, maka ketika terjadi sesuatu, apapun yang terjadi di hadapan, maka sesungguhnya dia tidak akan ada masalah. Maka inilah yang kemudian, hubungannya apa di manajemen? Ya dalam rangka itu. Karena itulah, berkaitan dengan bimbingan penyuluhan perkawinan, sekali lagi, berkaitan dengan konselor, yang melakukan layanan bimbingan penyuluhan, apakah itu seorang advokat, apakah itu seorang penyuluh, apakah itu seorang penghulu, atau apakah dia seorang mediator, atau siapapun lah yang ada hubungannya dengan dalam rangka apa? Menguatkan sebuah rumah tangga, maka pertama kali adalah paling tidak jika dia seorang penyuluh atau penghulu atau konselor, paling tidak dia mempunyai satu perencanaan program yang bersifat pembinaan. Apakah itu pembinaan yang ada hubungannya dengan pranikah? Apakah itu hubungannya dengan pasca nikah? Apakah itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan rumah tangga yang lama,
Sehingga dengan demikian, kemarin kita sudah mengidentifikasi kemarin. Identifikasi yang kita buat kemarin itu adalah dalam rangka ini. Setelah kita mengidentifikasi berbagai problem-problem yang ada, maka tentu kita akan melanjutkan untuk membuat program buat mereka. Program inilah yang kemudian jika kemudian ada klien, atau jika kita dibutuhkan di lapangan, hubungannya dengan ini kita sudah siap. Termasuk saat dibutuhkan ada kursus pranikah, ada bimbingan perkawinan, kita sudah siap dengan materi program-program itu. Seorang konselor juga betul-betul memahami apa hakikat keluarga sakinah itu. Maka tentu keluarga sakinah kalau berdasarkan rumusan kedirjen yang ada, keluarga sakinah itu ada prasakinah, ada sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, sakinah 4 paripurna. Dengan stratifikasi sakinah itu, maka tentu kita paham sakinah itu kayak apa. Ketika kita sudah memahami sakinah itu kayak apa, maka disinilah yang kemudian kita tinggal ibarat puzzle begitu, tinggal merangkai aja. Jadi merajut keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang berkecenderungan untuk memberikan manfaat, keluarga yang masing-masing bukan hanya mencari bahagia buat dirinya, tapi sekaligus membahagiakan orang yang ada di dalam rumah itu. Maka tentu sakinah ini adalah bagian dari identifikasi untuk mengenal. Jikalau kita mendapatkan klien yang ingin konsultasi, yang datang ke KUA atau datang ke mana lah, ke kantor advokasi dan sebagainya, maka tentu ketika kita sudah tahu identifikasi ini, maka kita bisa sudah tinggal, oh kalau begitu saudara ini masih dalam tahap ini. Oh kalau begitu saudara sebetulnya sudah masuk di sini. Kekurangannya ada di mana gitu. Yang kedua, tentu memahami betul bahwa jikalau sebuah rumah tangga itu dibangun dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka tentu sebagai orang yang beriman, sekali lagi kita sebagai edukator, sebagai advokator, sebagai konselor, sebagai mediator dan sebagainya, maka tentu kita memahami dan meyakini betul bahwa sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, kemudian Al-Quran pun ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Hati itu ibarat besi, bisa juga berkarat. Dan hati yang berkarat membersihkannya adalah dengan tilawatil Quran. Hati yang berkarat adalah membangun dengan ubudiyah. Hati yang berkarat adalah membangun dengan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian berkaitan dengan membangun rumah tangga, punya trik-trik membangun rumah tangga dengan kasih sayang. Sekali lagi, punya trik-trik untuk membangun rumah tangga dengan kasih sayang. Kemudian berikutnya, seorang konselor juga mampu mengelola konflik dalam rumah tangga. Jadi sebelum dia menjadi seorang konselor, maka seorang konselor itu harus paripurna dulu di rumah tangganya. Mustahil seorang konselor bimbingan penyuluhan perkawinan, sementara dia memberikan nasihat pada orang lain, memberikan resep-resep melanggengkan rumah tangga pada orang lain, tapi keluarganya sendiri berantakan. Maka jika kemudian keluarga rumah tangganya sendiri berantakan, bagaimana dia bisa memberikan resep untuk memberikan sebuah advokasi kepada klien dalam rangka mengatasi konflik, sementara konselor sendiri tidak mampu mengatasi dan mengelola konflik dirinya sendiri. Maka ibarat penjual jamu, bagi yang merasakan manfaat jamu, kalau kemudian dia sendiri tidak pernah meminum jamu atau mengatakan jamu itu bahwa jamu itu adalah jamu yang baik. Maka mengelola konflik rumah tangga ini penting di dalam rangka apa? Ketika ada orang punya masalah, maka kita bisa memilah-milah masalah-masalah yang dihadapi agar rumah tangganya ini menuju rumah tangga yang langgeng. Yang berikutnya adalah memahami betul bahwa rumah tangga yang langgeng itu juga akan didasarkan pada keturunan yang solih-solihah. Karena alamatus sa'adah adba.
Tanda-tanda kebahagiaan ada 4. Yang pertama adalah autaku dari zaujatuhu solihah, istri yang solihah. Yang kedua, wa auladu abroron, anak yang berbakti. Anak yang berbakti adalah anak yang solih jikalau laki-laki, solihah jikalau perempuan. Wa khulatauhu solih, wa khulatauhu solihah adalah teman pergaulannya yang solihah, teman pergaulan yang baik. Tidak mungkin seseorang akan memperoleh sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah jikalau dia bergaul pada orang-orang yang bermasalah. Karena teman itu ada 2 macam, seperti pembawa parfum dan seperti pembawa kayu bakar. Maka tentu tanda kebahagiaan yang keempat adalah bagaimana kita punya tempat jagongan, orang yang berkumpul yang solihah. Sehingga dengan demikian energi positif akan masuk dalam energi rumah tangga kita. Dan yang keempat adalah rizkon fibilati, rizki yang ada di negerinya. Artinya apa? Setiap saat, paling tidak setiap hari, kita bisa ketemu istri kita, jikalau laki-laki. Bisa ketemu suaminya, jikalau perempuan. Amat susah jikalau kemudian LDR. LDR itu apa? Pak Lutfi? Mbak Sandi, LDR itu apa? Long LDR itu apa? Distance relation. Jadi LDR hubungan jarak jauh. LDR itu singkatan dari apa? Long distance relationship. Ya, long distance relationship. Hubungan dalam jarak Kira-kira jauh. Ya. Jarak jauh. Loh, bagaimana hubungan jarak jauh, uang bisa ditransfer lewat M-Banking, tapi khusus yang satu, bagaimana mentransfernya? Inilah yang kemudian akan, memang betul, kata Rasulullah, tanda bahagia itu adalah rizkun fi biladi. Rizkun fi biladi itu dimanapun kita berada, maka suami, istri, dan anak-anak itu tetap satu. Paling tidaklah suami istri. Kalau anak-anak sih bisa mondok, bisa ngekos dan sebagainya, karena menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi suami istri yang ada di rumah, yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Dan kemudian jika keturunan soleh, tentu punya resep bagaimana menyiapkan generasi yang tangguh. Dan punya resep bagaimana memahamkan tentang hakikat hak dan kewajiban suami istri itu. Maka tentu yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi dari apapun yang dilakukan. Inilah fungsi utama dalam seorang konselor bimbingan penyuluhan, perkawinan, dan keluarga sakinah. Kemudian, dalam relasi hubungan, membangun hubungan, maka tentu suami istri itu adalah antara saya dan Anda. Sekali lagi, hubungan, relationship, hubungan suami istri itu adalah antara saya dan Anda, atau Anda dengan saya. Paling tidak, hubungan relasi yang bagus dalam membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berketentraman, rumah tangga yang bukan hanya apa? Rumah tangga yang bukan hanya mengambil sisi manfaat pada orang lain, tapi bagaimana diri ini bisa memberikan manfaat pada orang lain, maka hubungan rumah tangga itu syaratnya adalah ada keselarasan. Bahasa keselarasan inilah yang disebut dengan sekufu. Kufu jiwanya, kufu semangatnya, kufu mentalnya, kufu visi misinya, visi misi, jiwa, semangat, kebiasaan, sekufu. Itulah yang disebut dengan selaras. Keselarasan. Yang kedua adalah ada prinsip keadilan. What usyai fi mahalli. Dan prinsip keadilan ini tentu ada prinsip kesetaraan. Suami istri hanya beda jenis kelamin. Urusan hak dan kewajiban setara. Urusan apapun adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya adalah setara. Yang menempatkan adalah laki-laki itu hanya sebagai pemimpin. Kata pemimpin itu bukan ada di atas. Laki-laki yang disebut dengan qawamun 'ala nisa itu bukan di atas, tapi bagaimana bisa memanage, mengelola rumah tangganya itu dalam relasi yang penuh bahagia.
Karena bagaimanapun juga di dalam rangka mencari kenikmatan, laki-laki kan tidak harus di atas. Bisa di bawah, bisa di samping, bisa di depan, bisa di belakang. Yang paling penting adalah ada identifikasi di mana kebutuhan saya dan di mana kebutuhan Anda. Jika ada orang mau menang sendiri, maka berarti dia kan mencari kebahagiaan diri sendiri, namun mengabaikan kebahagiaan orang lain. Yang kedua, rekening bank hubungan. Maka apa rekening bank hubungan itu? Bahwa sesungguhnya relasi suami istri itu ibarat menabung kebaikan. Sekali lagi, rekening itu beda dengan kredit, kartu kredit. Kartu debit itu beda dengan kartu kredit. Kartu debit itu adalah kartu yang di situ udah ada uangnya, tinggal ngambil dan ngambil. Beda dengan kartu kredit, itu utang, tapi kemudian ngambil uang, tapi itu utang. Satu ketika harus bayar. Nah, di dalam rangka apa? Hubungan ini perlu ada rekening. Bagaimana untuk menabung rekening hubungan itu, supaya hubungan ini tetap selaras, tetap hubungan ini berkeadilan, tetap hubungan ini berkesetaraan, maka tentu ada semangat untuk berlaku baik kepada pasangannya. Sekali lagi, rekening hubungan itu adalah masing-masing berusaha untuk berlaku baik kepada pasangannya. Baik itu ucapan, tindakan, atau apapun baik. Karena apapun yang terjadi, itu jika sudah terluka, maka jika disatukan tidak akan mudah untuk kembali lagi. Ibarat kertas seperti ini, kertas sudah dirobek, walaupun bisa dilengketkan dengan lem, tapi tetap ada bekas robekan. Maka di dalam rangka membangun hubungan ini, perlu memperbanyak rekening bank hubungan berupa sikap baik pada masing-masing. Dan yang ketiga, di dalam rangka membangun hubungan adalah ada kematangan berinteraksi. Sebelum kita membahas kematangan berinteraksi, maka di dalam rangka memperbanyak rekening bank hubungan, maka apa yang perlu dilakukan? Masing-masing berusaha mengenali semua yang disenangi pasangannya dan mengenali semua yang dibenci, semua yang tidak disuka. Jikalau masing-masing sudah terbuka semuanya, sekali lagi, jikalau semuanya sudah terbuka, mana yang disenangi, mana yang disukai, mana yang dibenci, mana yang tidak disenangi, semuanya sudah tahu. Nah, hal-hal yang tidak disuka, hal-hal yang tidak dibenci itu dijauhi. Mana yang disuka, ini diperbanyak, diperbesar frekuensinya. Maka inilah yang kemudian akan membuka kartu debit yang semakin banyak. Hubungan kebaikan akan semakin berkumpul. Beda dengan jikalau intensitas dan frekuensi keburukan diperbanyak, maka akan menimbulkan luka. Luka yang dikumpulkan walaupun sedikit, tapi terus-menerus akan menambah jurang pemisah yang semakin menganga luka hati itu. Karena itulah dalam rangka membangun rekening itu perlu masing-masing ada kematangan dalam berinteraksi. Apa itu berinteraksi? Hubungan timbal balik antara suami istri. Bagaimana mewujudkan kematangan berinteraksi? Ada keseimbangan. Ada komunikasi untuk mengklarifikasi harapan. Jika di dalam bimbingan perkawinan ada komunikasi mengklarifikasi harapan, taruhlah saat ini kita menikah di usia 30 tahun. Memperkirakan kira-kira umur kita berapa tahun. Taruhlah angka harapan kita nanti akan berpisah dengan kematian di umur 80 tahun. Berarti ada doa bahwa paling tidak umur kita sampai 80 tahun. Dari umur 30 tahun sampai 80 tahun berarti ada renggang waktu 50 tahun. Dalam renggang 50 tahun ini ada komunikasi yang baik. Kira-kira tahun kelima kita akan membangun apa? Tahun ke-10 kita akan melakukan apa? Tahun ke-15, ke-20, ke-25, ke-30, ke-40, ke-50, apa yang terjadi? Semuanya direncanakan. Nah, jika itu direncanakan, buat namanya milestone. Milestone
titik-titik batu yang menjadi batu pijaan di dalam rangka meraih kesuksesan rumah tangga. Milestone-milestone inilah yang kemudian akan difigurkan. Sehingga ketika terjadi sesuatu, maka kembali. Akan kembali pada kesepakatan itu. Milestone-milestone itulah yang kemudian dalam rangka apa? Mematangkan interaksi, relasi, hubungan suami istri. Kemudian, karena itulah, dari keseluruhan itu, di dalam rangka mengkomunikasikan itu, perlu namanya manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan. Secara bahasa, manajemen adalah mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, atau memimpin. Secara umum, manajemen itu adalah sebagai seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian. Karena bagaimanapun juga membangun relasi rumah tangga, ini adalah butuh perencanaan, butuh pengorganisasian, butuh ketangguhan untuk menggerakkan diri, dan tentu butuh pengendalian diri. Dan inilah yang kemudian akan bisa efektif jika kemudian seluruh apa yang ada ini secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena itulah, sebagai seorang konselor, apa yang perlu dilakukan di dalam memfasilitasi itu? Sekali lagi, sebagai seorang konselor, sebagai seorang penyuluh, sebagai penghulu, sebagai seorang mediator, maka tentu proses manajemen hubungan, manajemen bimbingan, dan penyuluhan hukum perkawinan ini dimulai dari proses penyuluhan dari apa? Dari mengidentifikasi, mengenali. Maka ketika kita mendapatkan orang yang sedang konsultasi, kita kenali modalitas dasar. Ketika sudah mengenali modalitas dasar, maka tentu kita sudah tahu gambaran-gambaran, maka kita bisa melakukan perencanaan terhadap klien yang sedang berkonsultasi. Dan setelah kita rencanakan, maka tentu tinggal melaksanakan, dan tentu ada evaluasi yang bisa dilakukan terus-menerus. Dan itulah yang kemudian, jika terjadi masalah bagaimana untuk meleraikan, maka tentu bisa dengan menggunakan siklus PDCA. Siklus D, Act, C, sama Act, Plan, Do, Check, Act. Bisa dengan apa? Semula kita identifikasi tadi. Kita kenali modalitas masing-masing itu. Setelah itu direncanakan. Letakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan di dalam rangka memberikan hasil. Konsep sudah kita sampaikan, langsung laksanakan, implementasikan. Dipantau hasilnya, jika berhasil, alhamdulillah. Jika ada sesuatu yang belum maksimal, maka dievaluasi lagi. Maka ada tindak lanjut, perbaikan. Dan dengan demikian, siklus ini terus-menerus berputar dan berputar. Karena bagaimanapun juga, membangun sebuah kesakinahan, ketentraman, itu laksana seperti iman. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Cinta pun bisa bertambah, bisa berkurang. Sayang pun bisa bertambah dan berkurang. Maka tentu saat kita menyampaikan siklus yang seperti ini, maka untuk memudahkan pemetaan, wewenang, dan tanggung jawab dari sebuah rumah tangga, maka tentu kita akan mudah untuk mengenali, memulai itu. Kemudian yang kedua, jika terjadi sesuatu, kita akan bisa membantu untuk memperbaiki. Dan tentu kita bisa turut serta membantu untuk mengendalikan permasalahan yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi. Dan tentu dari peralur itu ada kegiatan yang terus-menerus untuk selalu memperbaiki hubungan rumah tangga. Dan tentu akan meningkatkan produktivitas di dalam membangun relasi itu. Kemudian berikutnya, keluarga sakinah dan bagaimana mewujudkannya. Tentu setiap orang akan mengidamkan namanya keluarga sakinah. Namun bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah itu? Tentu sebelum kita mewujudkan keluarga sakinah, kita kenali dulu, identifikasi dulu dengan apa itu mawaddah. Inti dari mawaddah adalah secara sederhana adalah cinta, harapan,
di mana jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu, kasih sayang pada lawan jenisnya, bisa dikatakan mawaddah. Ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya. Karena itu setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini mulai dari hewan sampai manusia. Maka mawaddah ini ibarat mesin adalah dinamo yang akan menggerakkan. Tanpa mawaddah, maka tentu tidak ada namanya perjuangan. Tanpa mawaddah, tentu tidak ada namanya semangat untuk berkorban. Karena apa? Mawaddah ini adalah cinta yang lebih condong pada material, seperti cinta pada kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lainnya. Ini adalah sebagai motivasi. Tapi jikalau kemudian motivasinya hanya ini, maka tentu ini akan menghasilkan ekspektasi yang terlalu tinggi jikalau tidak diimbangi dengan fakta di dalam rangka memperjuangkan itu. Karena itulah mahabbah itu dapat diartinya mahabbah artinya cinta dan kasih sayang. Setelah mengenal mahabbah, mawaddah ini, maka tentu modalitas rahmah. Rahmah itu adalah modalitasnya apa? Rahmah itu dari kata rohimah yarhamu rahman, yang berarti kasih sayang. Adalah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah. Jadi setelah rahmah, sakinah akan muncul. Mawaddah yang dibesarkan, terus-menerus diperjuangkan, maka akan muncul rahmah. Mawaddah dan rahmah inilah yang kemudian akan menghasilkan sakinah. Yang sederhana, yang secara sederhana, rahmah adalah bentuk kasih sayang yang lebih lembut. Karena di rahmah itu berarti juga ampunan. Ampunan itu berarti kalau sudah rahmah, berarti kalau suami rahmah pada istrinya, maka akan penuh ampunan. Sadar bahwa manusia itu tidaklah sempurna, akan memaklumi semua kekurangan dan keterbatasannya. Kekurangan dan keterbatasan itu ada namanya memberikan anugerah, memberikan karunia, rahmat belas kasih, sekaligus ini adalah bagian dari ibarat kertas begitu. Rahmah ini akan mampu menjadi lem perekat yang tidak akan menggoyahkan rumah tangganya. Dan rahmah ini adalah jenis cinta kasih yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, melayani, dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat kolbiyah hati, suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta sejati, cinta yang tulus, kasih sayang, rasa memiliki, menghargai, membantu, rela berkorban, dan tentu keseluruhan itu jika terpancar dari cahaya iman, rahmah ini akan semakin berkilau. Karena itulah sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan nikah adalah bahwa ini dalam rangka mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Bahwa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dinikahkan karena Allah, mau menikah karena Allah, maka selanjutnya terserah Allah untuk melanjutkan dari bahtera rumah tangga itu. Karena itulah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah bagian dari hal yang terpenting di dalam apa? Meniti jalan kehidupan yang lebih langgeng. Karena itulah langkah awal sekarang. Tentu langkah awal di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, langkah awal adalah memilih pasangan yang solih, yang solihah. Tentu tidak mudah memilih pasangan yang solih-solihah, apalagi memilih pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Tentu berbicara dengan iman dan takwa itu adalah sesuatu yang tidak konkret, sesuatu yang tidak nyata, namun bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dirasakan dengan batin. Maka memilih pasangan yang solih-solihah, memilih pasangan yang mengutamakan keimanan, ini pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan tentu jika memilih pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan nasabnya, bisa dilihat, bisa cerita pada orang lain. Dan di dalam rangka mewujudkan 1-3, tentu pilihannya adalah mohon petunjuk kepada Allah. Allahumma in kana khairal li
faqad ribani wa in kana syarrali ba'idani. Jikalau dia bagus untukku, maka dekatkanlah padaku. Namun jikalau dia tidak bagus atau jelek buatku, maka jauhkanlah dari pandanganku. Artinya apa? Kita tidak tahu. Kalau hanya mengandalkan pacaran bertahun-tahun untuk mengenal, itu pun tidak menjamin. Sekali lagi, kalau hanya mengandalkan pacaran bertahun-tahun, itu pun tidak menjamin mampu memilih pasangan yang solih-solihah, mampu melihat yang mengutarakan iman atau tidak. Jikalau tidak didasarkan pada hal-hal yang prinsipil. Dan tentu saat mau menikah, memilih, niatkan bahwa saat menikah adalah sebagai bagian ibadah kepada Allah dan menghindarkan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bukan hanya itu, bahwa di dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah jikalau seorang laki-laki berusaha menjadi suami yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan semata-mata ibadah kepada Allah. Jikalau seorang perempuan yang kemudian menjadi istri, maka berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah serta berharap ridho kepada Allah melalui ridho suami. Dan inilah yang kemudian memasak, mencuci itu bukan kewajiban perempuan, tapi apa yang dilakukan seorang istri itu dalam rangka mencari ridho suami. Jika suami ridho, maka Allah pun akan ridho pada perempuan itu. Masih ingat satu ketika di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang masih ingat dengan kisah ada seorang perempuan yang kemudian suaminya sedang berperang, tapi apa yang terjadi saat berperang? Sementara waktu itu tidak ada telepon, tidak ada HP dan sebagainya, dan tidak bisa komunikasi sama suaminya. Diberitahu kalau orang tuanya sakit, tidak bisa mendatangi lantaran suaminya tidak ada di rumah karena butuh izin suami. Kemudian beberapa hari kemudian didatangi, suaminya kritis pun dengan derai air mata tidak bisa pulang. Dan terakhir beberapa hari kemudian dikabari kalau orang tuanya meninggal pun tidak bisa datang karena suaminya tidak di rumah karena masih menunggu izin dari suaminya. Tapi apa yang terjadi? Kepatuhan seorang perempuan terhadap suaminya ini menjadikan surga buat orang tuanya yang melahirkan anak yang solihah, yang tetap patuh pada suaminya, yang tetap mampu menjaga kehormatan dirinya dan sekaligus kehormatan keluarga. Maka istri yang berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah kepada Allah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dan melalui ridha suami. Ini adalah bagian dari bagaimana mewujudkan diri sebagai istri yang solihah. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai. Kesetiaan masing-masing terbuka dengan merajut komunikasi yang intens. Ini adalah syarat di dalam rangka mewujudkan yang sakinah mawaddah warahmah. Bohong kalau kemudian seorang istri selalu curiga pada suaminya. Bohong jika seorang suami selalu curiga pada istrinya akan mendapatkan ketenangan. Yang ada adalah kegelisahan. Ditinggal jauh akan gelisah. Ada di dekat gelisah dan selalu curiga. Padahal salah satu syarat untuk mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, yang tenang adalah mempercayai bahwa istrinya setia, suaminya setia, dan inilah yang kemudian saling terbuka. Bagi suami istri tidak ada aurat. Sekali lagi, bagi suami istri tidak ada aurat. Maka keterbukaan itu penting di dalam rangka merajut intensitas komunikasi itu. Dan yang kedelapan, punya komitmen yang kuat di dalam menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama-sama mengarungi badai dan gelombang kehidupan. Karena bagaimanapun juga, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia adalah kalbahril amih, seperti lautan yang luas lagi dalam. Qad ghariqan nasfi katsir, telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Luqmanul Hakim menyampaikan pesan, maka waltakun
safinataka imanan billah, maka jadikanlah takwa iman ini sebagai kapalnya. Iman itu berarti percaya betul kepada Allah, yakin betul kepada Allah. Komitmen dalam menjalankan rumah tangga ini adalah memperkuat, memperkokoh kapalnya. Kemudian dilanjutkan kepada apa? Dilanjutkan kepada takwa. Takwa ini adalah nahkoda. Wahaswaha. Nahkodanya adalah takwa. Apa itu takwa? Mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai iman itu. Sehingga suami istri tahu apa kewajibannya, tahu apa haknya. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, wujud takwa adalah mendahulukan kewajiban dulu, baru kemudian kalau masing-masing sudah berusaha untuk mewujudkan kewajiban, secara otomatis hak-haknya akan terpenuhi. Kemudian wasyiro'ah, layarnya adalah tawakal ala Allah. Iman sudah, takwa sudah, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Rumah tangga yang baik akan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, dan hanya itu di dalam rangka mewujudkan, maka suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta dan ibadah. Begitu pula istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah melalui ridha suami. Dan suami istri saling mengenali kekurangan, kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, saling mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, dan saling keterbukaan dalam merajut komunikasi yang intens. Dan tentu berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam suka maupun duka, menghadapi badai dan gelombang kehidupan. Maka tentu amat mulia dan amat penting jikalau rajutan mitsaqan ghalidha itu bukan hanya pada dirinya, suami mampu mengajak istri dan anaknya selalu dalam kebaikan. Gitu pula kebaikan apa yang perlu dirajut, sholat jamaah atau ibadah bersama-sama, seperti suami mengajak anak istri bersedekah pada fakir miskin dengan tujuan suami mendidik anaknya agar gemar bersedekah. Sholat jamaah menjadi imam yang baik, maka sholat ini akan mampu menjadi piranti penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mendidik istri agar lebih banyak bersyukur kepada Allah, kemudian berzikir bersama-sama, saling mendoakan, mengajak anak istri membaca Al-Quran, kemudian berziarah kubur. Ziarah kubur dalam rangka apa? Mengingatkan kita semua akan meninggal. Kenapa? Ziarah kubur ini karena ziarah kubur ini bagian yang tak terpisahkan. Walaupun jasad ini sudah ditinggalkan nyawa, selama kita masih meninggalkan anak yang solih, maka kita akan dapat aliran energi positif dari kehidupan dunia ini untuk dikirim dan ditransfer di dalam alam barzah kita. Kemudian menuntut ilmu bersama-sama, ngaji bareng kemana begitu. Kalau sekarang ada masjid Zaid di Solo, bersama-sama ke sana, atau yang populer sekarang pengajian Gus Ikdam atau di mana, sama-sama di dalam rangka menuntut ilmu bersama sambil bertamasya untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Dan itulah yang kemudian bisa suami istri bisa selalu memohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Bukan hanya usaha, tapi doa juga dilakukan, komitmen untuk mewujudkannya. Dan suami secara berkala mengajak istri dan anak-anaknya untuk muhasabah, introspeksi, guna melakukan perbaikan yang tujuannya agar hubungan masing-masing keluarga menjadi lebih harmonis, lebih terbuka, plong, tanpa ada beban kesalahan, tanpa ada dusta di antara kita. Dan saat menghadapi musibah, kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dan ketika terjadi perselisihan, maka anggota keluarga cepat-cepat mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu amarahnya. Dan dengan demikian, maka itu dapat merajut namanya hubungan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Barangkali ini
dulu yang kita endapkan dulu. Ada yang ditanyakan, saya persilakan. Atau ada yang didiskusikan, saya persilakan. Silakan. Ada yang mau mendiskusikan? Halo? Ya, Kepada silakan. anaknya berarti bisa diterapkan pada kehidupan rumah tangga kita, sehingga untuk anak-anaknya itu apakah termasuk dari bimbingan seperti itu? Ya. Betul, betul. Jadi kalau ada apa-apa dialog pada anak-anak itu juga bagian dari bimbingan itu. Ya. Yang lain? Silakan. Yang lain? Untuk membangun wacana keterbukaan itu gimana ya? Artinya kan ada kalanya dalam sebuah keluarga itu kan Ah, diam. Nah, ini metodenya gimana agar dari anak-anak kita yang sudah semakin dewasa itu membangun keterbukaan ini dimulai dari mana ya, dokter? anak-anak yang mulai dewasa. Ya. Barangkali yang lain ada yang mau menjawab, saya persilakan atas pertanyaan dari Husnul tadi. Silakan. Ya, memang mewujudkan suasana yang dialogis pada anak itu memang butuh latihan. Kalau orang tua sejak awal itu sudah pola diktator, maka akan menimbulkan dua hal. Bisa akan ada dendam pada anak-anak. Yang kedua, bisa anak-anak tertutup, tidak akan berani cerita apa-apa. Tapi kalau sejak kecil, hal apapun, sekecil apapun kita mencoba untuk mendialogkan, mendiskusikan, memberikan alternatif, maka anak itu pun sampai dewasa pun akan selalu curhatnya tidak akan kemana-mana. Tapi curhatnya kepada orang tua. Curhatnya pada orang tua. Saya anak 3 pun begitu. Anak pertama di saat masih punya satu anak, muncul anak kedua, lebih diktator, muncul anak ketiga, ada kesadaran. Itu ternyata hasilnya pada anak-anak juga beda. Maka investasi kebaikan pada anak-anak itu penting. Dalam rangka apa? Tabungan rekening relasi tadi itu. Jadi membangun relasi hubungan tadi itu penting. Dan membangun relasi hubungan itu memang cocoknya memang hal-hal seperti ini memang disampaikan saat bimbingan perkawinan itu. Sekali lagi, membangun relasi yang model begini nih bisa disampaikan saat saat bimbingan perkawinan itu. Makanya dari regulasi yang ada tahun 2024 ini bimbingan perkawinan itu wajib itu sebagai syarat mau melangsungkan akad nikah itu. Nah, ini kan masih datang juga tidak apa-apa, nggak datang juga tidak apa-apa. Tapi ke depan itu bimbingan perkawinan itu wajib. Kalau di Malaysia itu sudah wajib bimbingan perkawinan. Sebelum seseorang menikah itu sudah wajib itu. Ibarat dia mau beli mobil, maka SIM itu harus punya dulu. Bukan mobilnya dulu baru SIM belakangan. Nah, bimbingan perkawinan itu adalah dalam rangka bagian dari SIM untuk mengabsahkan itu. Karena apa? Ketahanan keluarga itu penting. Ketika keluarga ini tidak tahan, maka akan menyisakan masalah. Banyak faktor-faktor broken home, rusak rumah tangga itu karena apa? Rusak rumah tangga itu karena ada perceraian begitu. Ada perceraian. Baik, ini kita lanjut ya, materi. Identifikasi bagaimana mengidentifikasi individu calon suami. Mengidentifikasikan individu calon suami, calon istri. Bisa pertama berusaha memahami watak karakternya. Baik secara langsung berarti pacaran, tidak langsung berarti melalui orang lain. Sekali lagi,
sebelum menikah memang perlu memahami watak, kebiasaan, dan karakternya. Baik secara langsung melalui pacaran maupun tidak langsung melalui orang lain atau melalui istikharah. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kebiasaan, watak, dan sifat calon istrinya atau calon suaminya. Yang ketiga, yang jelas, yang paling jitu, tokcer itu adalah istikharah dengan sholat atau dengan cara yang lain. Bisa juga mencocokkan weton dan perwataan. Ini juga bisa membantu. Dan yang terakhir, kalau sudah tinggal menikah, maka maksimalkan bimbingan perkawinan sebelum menikah. Karena di bimbingan perkawinan ini akan ada penandatanganan fakta integritas bagi laki-laki sebagai calon suami dan bagi perempuan sebagai calon istri. Dan analisis weton seperti ini kemarin sudah kita bahas bahwa sesungguhnya setiap orang lahir itu sudah punya energi. Energi ini dicari, maka tentu ibarat air supaya ibarat api supaya tidak terus membakar butuh air. Pasangannya adalah air atau angin. Tapi kalau api ketemu api, maka akan lebih membakar. Begitu pula orang lahir, itu pun bawa energi. Maka sebetulnya analisis energi ini bisa ada kecocokan. Rata-rata yang istikharahnya bagus, analisis energi weton ini adalah bagus. Sekali lagi, rata-rata mereka yang langgeng dan rumah tangganya baik-baik saja, rata-rata kalau di persentase adalah mereka yang analisis energi wetonnya bagus. Tapi mereka yang bertengkar, kemudian sampai bercerai, itu memang analisis energi wetonnya memang energi negatif. Jika yang muncul adalah perselisihan. Pasangan laki-laki dan perempuan dicari wetonnya, kemudian disatukan, setelah itu baru dicari rumusnya. Ketemunya ini. Setelah ketemu ini, baru dikenali kira-kira artinya apa. Ternyata kemarin saya mencoba menganalisis. Ada satu fenomena lagi, saya tanya. Setiap saat kok bertengkar, hal-hal yang kecil bertengkar. Ternyata setelah saya lihat di wetonnya sama. Saya hanya iseng aja. Kemarin itu sebetulnya terus terang saya iseng. Saya lihat setiap saat kok hal yang kecil-kecil itu kok ya menjadikan masalah gitu. Setelah saya lihat, coba lahir tanggal berapa? Ini lahir tanggal berapa? Umurnya terpaut 3 tahun, tapi ternyata wetonnya kedua-duanya itu adalah Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu kan Rabu 7 Kliwon 8, 15. Kalau 15 ditambah 15 kan 30. 15 ditambah 15 dengan 30. Ternyata 30 ketemunya tipe padu. 30 ini padu. Habis itu coba tak bacakan ya rumusnya ya. Kalau tidak cocok ya nggak apa-apa. Wong ini hanya sekedar iseng, just kidding begitu. Ini rumah tangganya, dalam rumah tangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun meskipun sering bertengkar tidak sampai membawa ke dalam perceraian. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele. Artinya yang bersangkutan sendiri mengakui bahwa ketika beda selera masak, jadi yang satu kepingin bebek, yang satu kepingin telur, begitu, itu sudah bertengkar. Yang satu kepingin makan di rumah, yang satu kepingin makan keluar, itu sudah bertengkar. Tapi bertengkar dadat-dadat seperti orang tinju begitu, tapi HP itu selesai begitu. Ya. Apa artinya? Yang bersangkutan, ya betul Pak, betul. Itu sudah rumah tangganya sudah 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ya begitu. Selama 10 tahun yang terjadi begitu. Artinya apa? Ini bagian dari apa? Menganalisis karakter itu. Tapi kalau sudah terjadi sebagai suami istri mau apa lagi?
namanya kembang jagung di petik Cina, atau pecut di kebak di sebelahno, kembang jagung di petik Cina barang wis kadung dan kapakno, atau pecut di sebelahno barang wis kebacut wis dadi anak, wis sudah jadi suami istri, sudah kemudian ini sudah menghasilkan begini, apa mau cerai? Nah, maka bagaimanapun juga ini adalah sudah pilihan. Sekali lagi, itu adalah sebuah pilihan. Pilihan-pilihan itulah jangan kemudian sampai retak di tengah jalan atau putus di tengah jalan. Bagaimanapun juga iman itu penting. Sekali lagi, iman itu penting. Saking pentingnya iman digambarkan oleh Luqman Hakim adalah safinatuha imanan billah, bahwa kapal itu adalah iman. Memperkokoh untuk bisa berlayar dengan kuat, maka pertebal imannya berarti kapalnya bangun yang kuat. Baru isinya itu adalah takwa, layarnya adalah tawakal. Apapun hasilnya, jika kemudian iman tetap ada, maka tidak akan terjadi apapun. Kemudian itu kaitan dengan masalah rumah tangga. Sekarang apa hubungannya manajemen bimbingan penyuluhan dengan pemberdayaan masyarakat? Masyarakat ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Masyarakat yang bagus itu adalah berangkat dari keluarga yang bagus. Jadi keluarga bertemu keluarga akan menjadi masyarakat yang luas. Masyarakat yang sekelas 10 kakak atau 20 kakak namanya RT. Kumpulan beberapa RT namanya RW. Kumpulan beberapa RW namanya desa. Kumpulan beberapa desa namanya kecamatan. Kumpulan dari kecamatan namanya kota atau kabupaten. Kumpulan kota atau kabupaten jadi provinsi. Kumpulan provinsi adalah negara. Maka sebetulnya adalah membangun masyarakat yang berdaya itu bisa berangkat dari keluarga yang berdaya. Karena itulah lewat keluarga yang berdaya akan terberdayakan masyarakat. Dan masyarakat yang terberdayakan itu masyarakat yang bagaimana? Tentu ciri masyarakat yang berdaya, menurut Sumarjo, dia menyebutkan ciri masyarakat yang berdaya itu adalah satu, masyarakat yang mampu memahami diri dan potensinya. Sehingga dengan potensinya itu mampu direncanakan dan diantisipasi kondisi perubahan ke depan. Jika kemudian mampu merencanakan, mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, maka masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Dan ketika terjadi perbedaan, maka masyarakat itu mampu berunding untuk merumuskan problem-problem yang terjadi sehingga memiliki kekuatan berunding, mempunyai nilai tawar. Dan kalau sudah mempunyai nilai tawar, maka memiliki bargaining power yang memadai. Kekuatan bargaining, kekuatan apa itu? Kekuatan untuk bisa bersinambungan yang memadai sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena itulah sebagai seorang konselor dalam melakukan bimbingan penyuluhan pemberdayaan masyarakat, maka seorang konselor adalah bisa mengidentifikasi ini. Mengidentifikasi 5 ciri-ciri itu sehingga bagaimana bisa memberikan penerangan tentang program pembangunan masyarakat itu dengan bahasa agama maupun bahasa pembangunan guna meningkatkan peran umat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, melakukan pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan kehidupan dan penghidupan agar maju. Kehidupan adalah bagian dari hidup ini. Penghidupan itu adalah sarana untuk hidup. Antara kehidupan dan penghidupan ketika diberdayakan agar maju dan mandiri, maka perlu namanya karsa swadaya dari masyarakat itu sendiri. Tanpa ada karsa, keinginan untuk bangkit berdaya dan masyarakat itu mustahil jika pengembangan umat itu bisa dilakukan. Maka tentu prinsip penyelenggaraan bimbingan penyuluhan terhadap mereka bisa bagaimana roda ekonominya digerakkan, bagaimana keimanan ketakwaan ditingkatkan, bagaimana metode sasaran untuk membangun peradaban masyarakat, bagaimana kerjasama antar informasi dengan memanfaatkan media yang ada bisa
ditingkatkan, dan tentu pengumpulan data potensi-potensi yang ada di masyarakat bisa menjadikan bagian untuk melakukan pemberdayaan. Dan yang paling penting, peningkatan bimbingan kehidupan beragama di tengah-tengah homogen maupun heterogen. Itu adalah bagian penting. Karena itulah seorang konselor, pemuka agama, maupun pelaku dakwah, apakah itu penyuluh, penghulu, atau siapapun, atau advokat, atau mediator, mampu membimbing, mengayomi, menggerakkan untuk berbuat baik dan jauh lebih menjauhi perbuatan yang terlarang, menjadi tempat bertanya, tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecah masalah, menyelesaikan masalah dengan ramuan-ramuan penyuluhannya, bimbingannya, dan tentu mampu bertindak dengan iman dalam masalah agama, masalah kemasyarakatan. Dan tentu membimbing umat untuk lebih menjalankan nilai-nilai agamanya, karena ini keluarga Islam, maka tentu dalam mewujudkan umat yang menjalankan ajaran agama, menyampaikan gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama tentu, karena ini adalah hukum Islam. Meningkatkan kualitas hidup beragama, meningkatkan kualitas internal umat beragama, menjadi penyambung suara pemerintah kepada masyarakat bidang agama, internal, ikut berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama, baik antar maupun inter umat beragama. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang dikomunikasikan, saya persilahkan. Silahkan. Mbak Firna, nanti bisa dibuka lagi Google Form-nya. Barangkali Mbak Firna bisa memantau. Ini kebetulan ada Mbak Firna Septiana. Nanti bisa dibuka lagi Google Form-nya Mbak Firna. Nanti untuk pertemuan kedua dan ketiga, soalnya akan saya kasih ke hari ini, nanti ada 10 soal berarti. Dari kuliah kedua dan ketiga hari ini, soal kedua. Karena di pertemuan keempat nanti tim teaching yang lain. 3 pertemuan sisanya dilakukan tim teaching yang lain. Dari soal-soal itu bisa diambil nilainya, rata-rata nilainya, sehingga nanti masing-masing akan memperoleh al-ajur biqadri ta'ab sesuai dengan jawaban yang ada. Tentu pertanyaan yang saya berikan adalah dari sini nanti ya. Sekali lagi pertanyaan yang saya berikan adalah dari sini nanti. Silakan yang lain, monggo. Ada yang bertanya lagi? Itu menyambung dari Pak siapa tadi terkait jawaban soal. Arif. Itu Google Form-nya kemarin kami belum tahu. Cuman jawaban saya kemarin itu saya japrikan ke Mbak Firna, ke Bu Firna atau Mbak Firna itu. Soal yang 5 soal itu ya Pak Dokter ya. Iya. Itu saya jadikan ke Mbak Firna itu. Yeah. Nggak apa-apa yang ya. paling enak sih Google Form itu diisi ya, biar ngumpul siapa yang menjawab gitu. begitu. Ya. Gitu. Google Form tetap Linknya jawab di Google Form. Yang kemarin sudah terlanjur. Hah? Linknya ada belum kok. tahu. Iya. Linknya. Mungkin nyuwun tolong mungkin Mbak Firna atau itu bisa itu kembali. Nggih. Ya. Nggih, ngoten Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, saya juga belum jawab, Dok. Itu linknya nggak ada Google Form-nya. Belum jawab? Iya, belum tak kirim jawabannya saya. Grupnya ini nggak aktif ya? Kemarin sudah ini sih, memang di HKI kemarin sudah muncul, memang terbatas, dikasih tahu. Kemarin saya sudah ditanyakan sampai kapan ini expirednya. Kemudian diumumkan di grup itu sampai tanggal 21. Oh, sampai tanggal 21. Berarti buka lagi baru bisa masuk. Linknya kok nggak di itu Pak nanti tak buatkan Google Form. Jadi langsung 15 soal ya. Kenapa nggak langsung di WA ke dokter sih?
Ya, nanti Mohon maaf, coba Dok. Ini hab- orang konvensional, Dok. ya. Yang paling enak itu memang jawabnya lewat Google Form. Lewat Google Form itu bisa dihimpun jawabannya gitu. Jadi langsung 15 Yang lain? ya, Dok? Ya, langsung 15. Ya, wis, Yang manut lah. langsung nanti 15 soal. Jawabannya ya atau tidak gitu loh, Dok. Jelasin Oh, jawabannya uraian. Masuk. Kalau iya Berarti tidak yang itu kemarin seperti Bagaimana orang mau ngirim, menurut ditarik nikah pendapat aja. saudara tentang perceraian? Oh, tidak setuju. Nah itu jawabnya cepat itu. berarti yang kemarin sudah ngirim gimana, Dok? Digabung Ulangin lagi. lagi. Ya, Oh, ngerti. yang dikirim kemarin kan tinggal copy paste saja kan? Oh, nggih. Yang sudah jawab kemarin tinggal copy paste saja. Kemarin saya PDF saya japrikan Mbak Firna kemarin. Ya. Nah, sebelum PDF kan itu ada tulisan kan? Perlu dibuka di komputer Nggih. lagi. Oh, nggih. Nggih? Nggih. Berarti kita Yang nunggu lain? Google Form yang baru ya, Dok? Ya, Google Form yang baru. Yang lain? Sama yang mohon ada yang kemarin itu sempat belum kerekam ini, Dok. Yang apa namanya? Kan ada pra, kemudian pasca itu ya. Kemudian pas nikah itu. Ya. Problem-problem apa yang terjadi di pra gitu? Yang pasnya yang Tentu belum. Yeah. JPMK. Kemarin kita nih Yang ketiga, Dok. pertemuan ketiga ya, pertemuan kedua. Ya. Kemarin kan kita bahas ini kemarin. Kita membahas ini ya. Kita akan membahas ini kemarin ya. Terkait dengan komitmen ya. Iya, betul, Dok. Membangun keluarga dan komitmen. Mewujudkan itu. Tentu dari sini kemarin Ya. kemudian Terus ada ada hal pasca kalau pasca tujuan akad dan itu. fungsi perkawinan Oke. sebagaimana yang ditulis oleh Aziz bahwa orang menikah itu karena butuh untuk menyalurkan seks secara sah dan benar. Kalau kemudian ada seorang laki-laki secara biologi sudah matang dan secara finansial juga sudah siap, nafsunya sangat besar, menggebu, jika tidak segera menikah maka dimungkinkan dia akan berzina, sehingga menimbulkan dosa yang lebih besar lagi, maka tentu kalau kita mengistimbatkan hukum keluarga, maka status dia hukumnya adalah fardu ain, wajib dia harus menikah. Kalau dia tidak menikah, maka dia akan mendapatkan itu. Maka itulah yang kemudian salah satu tujuan orang menikah ya bisa menyalurkan naluri seks itu secara sah dan benar. Kemudian ketika cinta kasih sudah dilakukan, naluri seks sudah dilakukan, maka tentu cara yang paling baik untuk mendapatkan anak, mengembangkan keturunan secara sah juga melalui pernikahan.
Kemudian ketika sudah cinta kasih dilakukan, naluri seks sudah dilakukan, maka tentu akan lahir anak kan. Maka juga menikah itu juga menjadi bagian untuk menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan. Naluri kebapaan itu berarti sebagai seorang pelindung. Naluri keibuan adalah memberikan kasih sayang. Dan tentu ketika sudah ada istri, ada suami, ada anak-anak, maka menikah itu adalah memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak sehingga mampu memberikan motivasi yang kuat bagi seorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab serta membagi tanggung jawab itu antara suami dan istri selama itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maka tentu saya mengingatkan kembali bahwa untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang langgeng, maka ibarat rumah itu punya cagak, punya soko, namanya soko guru, punya pilar, pilar itu ya cagak, maka paling tidak minimal untuk mewujudkan keluarga yang baik, maka perlu 4 pilar yang terencana dengan baik. Yang pertama adalah sadar betul bahwa suami istri adalah zawaj. Zawaj itu adalah berpasangan, bagaimanapun juga kalau sudah berpasangan itu laksana seperti pakaian. Sehingga Al-Quran menggambarkan dengan kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu adalah pakaian buat kamu para laki-laki dan kamu para laki-laki adalah pakaian bagi istri-istri. Maka kata libas atau pakaian itu kalau panas bisa mendinginkan, kalau dingin bisa menghangatkan, yang sekaligus bisa untuk menutup aurat. Maka tentu berbicara tentang pakaian, maka ini juga dapat disebut dengan garwa. Nyawa itu sudah menjadi belahan jiwa. Kalau jiwa itu sudah menjadi belahan, si garane nyawa, maka sudah tidak ada aurat lagi antara suami dan istri. Karena itulah jikalau kemudian ketika terjadi masalah antara suami dan istri, maka kemudian salah satu atau kedua-duanya saling mengumbar auratnya. Sekali lagi, salah satu atau kedua-duanya saling mengumbar auratnya, saling mengumbar rahasia keluarganya, maka digambarkan oleh Syekh Hasan Maldhahiri di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam, maka dapat diibaratkan seperti seseorang yang telanjang di tempat umum. Apa maknanya? Jikalau seseorang membuka aib keluarga, maka itu sama dengan memalukan atau mempermalukan dirinya. Maka prinsip pilar yang keempat ini penting di dalam rangka apa? Saling menerima segala kelebihan dan segala kekurangannya. Kalau mau menerima kelebihan, maka secara otomatis kalau sudah berpasangan sekaligus menerima kekurangan. Sadar betul kok, wong dari orang tua yang berbeda, dari lingkungan berbeda, dari kebiasaan yang berbeda, dari hobi yang berbeda, maka tentu jika tidak ada semangat berpasangan, maka akan mudah sekali retaknya, maka akan mudah sekali benturannya, dan benturan-benturan itu tak terelakkan bisa memecahkan bahtera rumah tangga yang dirajut itu. Maka zawaj mempermaklumkan diri laksana seperti pakaian ini penting. Kalau sudah berpasangan maka tentu ada proses ijab qabul. Mulai dari uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bisan angkahtuka wa zawwajtuka maktubataka fulanah bin fulan, fulanah binti fulan, mauliyata abiha bimahrin sesuai dengan apa yang sudah disepakati, halan maupun muajalan, kontang atau dikredit atau dicicil, itu urusan yang lain. Tapi proses itu kemudian dijawab qabil tu nikahaha bil mahril malgur, aku terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan. Itu adalah masuk dalam kategori kedua belah pihak sudah
melakukan perjanjian yang kokoh. Sehingga Allah sendiri di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu mengambilnya kembali? Wa qad afdha, padahal kamu sudah memutuskan ba'duhum, sebagian di antara kamu ila ba'din, atas bagian yang lain. Wa akhadna, dan sungguh kamu sudah mengambil mitsaqan, perjanjian ghalidhan yang kokoh. Berarti kalimat ijab qabul itu adalah ikatan yang kokoh. Untuk mewujudkan kekokohan tentu, sekali lagi, untuk mewujudkan kekokohan itu tentu bekal yang paling utama adalah bekal yang berupa bekal iman itu. Saking pentingnya, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya, sesungguhnya dunia ini, bahrun amik, atau kalbahril amik, samudra yang sangat luas. Goriko atau kot goriko, tenggelamlah. Fihi, di dalam samudra itu, kholkun katsirun, manusia yang sangat banyak, atau katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Perintahnya adalah faltakun, maka hendaklah engkau jadikan safinatuka, kapalmu itu, fihi, di dalam lautan itu adalah al-iman, iman. Berarti iman ini adalah modal pokok, modal dasar di dalam rangka melanggengkan rumah tangganya. Modal dasar di dalam rangka mengokohkan rumah tangganya. Tapi sekali lagi, kapal yang besar, kapal yang kuat belum cukup untuk mengarahkan kapal itu selamat sampai tujuan. Maka kelanjutan, wal yakun hasbuha, wal yakun hasbuha, maka hendaklah jadikan nahkodanya adalah at-taqwa, takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Mengimplementasikan, mempraktekkan nilai-nilai keimanan itu di dalam rangka membawa keterlanjutan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keberlanjutan di dalam rangka membawa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun nahkoda belum cukup untuk mengantarkan jikalau tidak dilengkapi wal yakun syira'uha at-tawakkal 'ala Allah. Wal yakun, hendaklah syira'uha, layarnya adalah tawakal kepada Allah. Syira' ini adalah mesin. Mesin ini adalah ibarat yang menggerakkan untuk terus bergerak dan berjuang. Apa? Tawakal. Menyerahkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung, wa ni'mal wakil, dan karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Dan kenapa Luqmanul Hakim berpesan itu? Fa'asa antanjua, maka demikian itu mudah-mudahan kalian bisa selamat. Wa ma'adzunuka binajin, namun aku khawatir engkau tidak akan selamat. Berarti rumah tangga yang selamat, frekuensi iman, percaya kepada Allah itu diperbesar, takwa di dalam rangka mengimplementasikan, menerapkan iman itu juga diperbesar, dan layarnya juga dibesar. Serahkan semuanya kepada Allah. Tapi menyerahkan semuanya kepada Allah tadi apa? Membudayakan ibadah, membudayakan sholat berjamaah, Al-Quran dipacarkan, karena bagaimanapun juga jangan sampai perangkat-perangkat keras maupun perangkat-perangkat lunak di dalam rumah tangga itu berkarat. Kalau sudah berkarat akan rusak. Kalau rusak itu adalah mudah sekali untuk diombang-ambingkan dengan kehancuran demi kehancuran dengan piranti yang lain. Karena itu janji kokoh itu perlu diperkokoh terus. Memperkokohnya juga ibadah. Nikah juga ibadah. Lanjutkan dengan ibadah. Ibadahnya mahdoh,
maupun ibadah yang amal itu juga diperbesar frekuensinya. Karena tanda-tanda sakinah paripurna yaitu sakinah paripurna itu suami istri haji, anak-anaknya sarjana, tidak ada yang nakal, kemudian ekonominya cukup, dan juga sudah menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Jadi bukan hanya haji, tapi juga sudah punya wakaf. Jadi kalau kita sebelum bisa mewakafkan apa yang kita miliki, ya kita belum mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah yang paripurna. Anak-anaknya sarjana semua. Kalau anak-anak kita masih berproses untuk kuliah, kemudian begini dan begitu, maka inilah yang kemudian tahap untuk mewujudkan keluarga sakinah itu butuh perjuangan. Makanya litas kunu menggunakan fi'il mudhari, karena litas kunu itu adalah berproses terus, inovasi tiada henti begitu, untuk menjadikan semakin terdepan begitu. Maka tentu pilar yang ketiga adalah saling memperlakukan pasangan dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa'asyiruhu itu adalah mempergauli istri itu bil ma'ruf yang patut. Patut itu berarti sesuai dengan adat istiadat yang ada. Fa in karihtumuhun, jikalau kamu tidak menyukai fa'asan takrosya, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu karena ada sesuatu yang membuat engkau tidak suka. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, padahal Allah sudah menjadikan padanya kebaikan yang banyak sekali. Orang bertengkar itu yang dilihat adalah kekurangannya. Orang bercerai itu yang dilihat adalah kekurangannya. Walaupun ibarat angka 100, 1 sampai 100 begitu. Kebaikannya itu 99. Kemudian ada satu yang jelek yang menyebabkan bibit retaknya rumah tangga, maka 99 kebaikan tidak nampak. Yang nampak adalah satu yang jelek itu. Itu kalau kemudian fenomena orang yang bercerai ketika masih hidup, sama-sama masih hidup. Tapi akan berbeda jika bercerai itu karena kematian. Jeleknya 99, tidak ada baik-baiknya. Tapi menjelang meninggal, betul-betul dia menjadi orang yang taubat. At-taibun, orang yang bertaubat. Seluruh kekurangannya ditutup dalam sehari saja. Seluruhnya, sehingga memberikan kesan yang baik. Kalau laki-laki memberikan kesan pada istrinya, kalau perempuan memberi kesan pada suaminya, yang baik melampaui kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang. Maka justru ketika bercerai karena kematian, di ujung itu dengan satu kebaikan, maka keburukan yang berjumlah 99 itu akan mampu tertutupi dengan satu. Maka ketika ada orang yang bertengkar, jangan lihat jeleknya sebetulnya. Seorang advokator, seorang mediator, seorang konselor, ketika ada klien yang mau bercerai, jangan ungkit-ungkit keburukannya, tapi gali kebaikan dengan kebaikan, demi kebaikan dan demi kebaikan. Bawa pikiran mereka, bawa perasaan mereka saat mereka saling memberikan kebaikan. Karena di saat itulah yang kemudian akan muncul memori. Sekali lagi, akan muncul memori untuk mengungkap kebaikan itu sehingga mampu melanggengkan rumah tangganya. Ketika sudah saling melakukan dengan baik, maka hal sekecil apapun fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurun fala junah alaihima, musyawarah, termasuk urusan apa di ayat ini, fa in arada fisalan, dan jikalau engkau menghendaki untuk menyapih antarodin, maka antarodin itu suami istri itu saling merelakan. Misalkan istri menginginkan menyusui anaknya sampai 2 tahun, musyawarahkan, komunikasikan. Karena apa? Suami juga butuh menyusu. Jangan sampai kemudian rebutan sama anaknya. Itu perlu musyawarah. Maka dalam tradisi Arab, ibunya itu, Rasulullah itu disusui oleh ibunda. Ibunda Aminah itu hanya beberapa hari aja kok. Habis itu dicarikan sepersusuan. Yang paling lama adalah disusui oleh Halimah dari Bani Sa'diyah.
Kenapa? Karena bapaknya juga butuh itu. Nah, ketika memutuskan itu ada kerelaan. Jangan sampai rebutan. Bahkan antara min rumah ada kerelaan dari kedua belah pihak. Yang paling penting watasyawur. Tasyawur. Tasyawur itu adalah bermusyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Fala junah alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Inilah pilar yang penting yang perlu digunakan untuk merajut itu. Sehingga apapun kondisinya, apakah yang mencari nafkah hanya suami saja, apakah yang mencari nafkah hanya istrinya saja, atau kedua-duanya yang mencari nafkah, atau dua-duanya tidak mencari nafkah, atau single parent, adalah bagian dari irama kehidupan ini. Yang paling ideal adalah apakah hanya suami saja yang mencari nafkah, atau ganti istrinya yang hasilnya lebih bagus sehingga suami ada di rumah ngerawat anak-anak, tidak masalah selama itu dimusyawarahkan. Atau kedua-duanya mencari nafkah, dan bagaimana untuk merajut kelanggengan kekokohan rumah tangga itu. Mana yang ideal bergantung siapa yang mau menerima gitu. Maka dari situlah yang kemudian akan terwujudlah namanya keluarga ideal. Keluarga ideal itu adalah keluarga yang tidak ada segala bentuk kekerasan. Tidak ada bentuk kekerasan. Apakah kekerasan fisik? Apakah kekerasan psikis? Apakah kekerasan ekonomi? Apakah kekerasan seksual? Nah, itu kalau kemudian menggunakan kias, nusus itu bukan hanya pihak laki perempuan aja, tapi nusus itu juga bisa dari pihak laki-laki. Ketika seseorang laki-laki suami yang mestinya menjadi pelindung rumah tangganya, tapi memberikan kekerasan fisik, kekerasan jiwa, kekerasan ekonomi atau seksual, itu termasuk kategori suami yang nusus itu. Suami yang bangkang itu. Dan bagaimana terwujud keluarga ideal itu akan terjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. Ketika tumbuh kembang semua anggota keluarga, maka akan terjamin relasi yang seimbang dalam konsep tauhidiyah. Mempunyai kesempatan yang sama. Laki-laki boleh ke masjid, perempuan pun boleh ke masjid. Laki-laki boleh haji umroh, perempuan pun boleh haji umroh. Jangan sampai kemudian ketika ditanya istrinya kemana, dia bilang bahwa loh kan perempuan kan lebih baik sholat di rumah. Lebih baik sholat di rumah itu kalau ketika ke masjid itu menimbulkan masalah. Kalau ke masjid tidak menimbulkan masalah, justru yang utama ya ke masjid, bukan sholat di rumah. Karena sholat yang paling utama jika sholat wajib itu dilakukan di masjid. Kalau sholat sunnah dilakukan di rumah. Jangan kemudian mentang-mentang bahwa yang paling berkuasa itu adalah laki-laki semata. Kalau suami itu selaku kepala rumah tangga punya kewajiban mengajak istri dan anak-anak untuk ke masjid, memakmurkan masjid. Kalau yang memakmurkan masjid, lantas kemudian sab'atun yadillu yaumaladilla illa dilalu, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tatkala tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Maka yang akan dapatkan hanya laki-laki. Padahal perempuan pun butuh akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut untuk memakmurkan masjid. Nah, istri dan anak-anak pun butuh itu, bukan hanya suami. Itulah yang disebut dengan suami istri akan terjamin relasi keseimbangan dalam konsep tauhidiyah. Dan keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang mampu terpenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kebutuhan primer itu terpenuhi, sandang, pangan, papan. Sekarang rekreasi itu juga masuk kebutuhan primer itu. Termasuk tersedianya pulsa HP itu juga primer itu. Sekarang itu mau pergi, kalau istri ketinggalan, dibandingkan dengan HP ketinggalan, itu lebih susah ketinggalan HP kok. Jauh begitu balik lagi kok. Apalagi kalau kerjanya ya lewat HP itu. Maka kalau kemudian HP tidak ada di tangan, maka tidak bisa menghasilkan apa-apa karena
transaksi semua aja ada di HP. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Dan keluarga yang ideal berkeyakinan bahwa semua peran tetaplah mulia. Laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri, kemudian orang tua istri sebagai mertua, orang tua kita sebagai mertua istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, tahu tentang peran dan tidak ada peran yang terhina. Semuanya peran adalah mulia dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua peran adalah mulia dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan inilah yang kemudian ada segitiga cinta yang perlu dipupuk. Komitmen untuk tetap melestarikan, melanggengkan rumah tangga, gairah untuk menderukan dalam rangka berjuang untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang lebih banyak, dan kedekatan emosi yang selalu dipupuk, cinta kasih yang mendalam akan menjadikan bagian yang tak terpisahkan di dalam merajut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apapun bentuk tahapan, di tahap 1 sampai 1,5 tahun akan terlewatkan dengan itu semua. Tahapan kedua, tahapan bersaran 2 sampai 3 tahun akan terlewatkan. Tahapan ketiga, tahapan pribadi akan terlewatkan di umur 3 sampai 4 tahun. Begitu pula tahap keempat, kolaborasi 5 sampai 14 akan terlewatkan karena piranti itu sudah kokoh, kapal itu sudah kokoh. 15 sampai 25 tahun akan terlewatkan karena kapal, nahkoda, layarnya sudah mantap semua, antan jua untuk menyelamatkan hidup rumah tangga. Tahap 25 ke atas akan terlewatkan karena yang ada adalah mawaddah, rahmah, sakinah yang akan terwujud dan hal yang nyata. Karena itulah hal-hal yang mampu menghancurkan ini perlu dihindarkan. Sekali lagi, hal-hal yang menghancurkan hidup rumah tangga ini yang perlu dihilangkan. Dan di saat itulah yang dapat dilakukan adalah bagaimana merajut rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada pertanyaan dari sini, saya persilahkan. Masih ada waktu 15 menit sebelum kita meninggalkan kelas meeting ini. Sekali lagi, untuk absen kedua, tolong dibuka. Sekali lagi, peran saudara dimanapun posisinya, termasuk Pak Farid ini, sebagai penyelenggara syariah, ini dalam rangka mengawal produk halal, mengawal zakat dan wakaf, itu adalah bagian tak terpisahkan dari apa? Dari manajemen bimbingan penyuluhan pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat ini sudah berdaya, keseluruhan terutama ini, seluruh produk-produk ini mau tidak mau harus ada ikhtiar yang kuat untuk mensukseskan sertifikasi halal semua pihak. Sertifikasi halal semuanya karena tiptok muktus tajab dakwatuk. Apa? Tiptok muktus tajab dakwatuk, baguskan makananmu, maka akan terkabul apa yang menjadi doa-doamu. Artinya apa? Sebuah keluarga akan langgeng, akan sakinah mawaddah warahmah, jikalau apa yang dimakan, apa yang dilakukan adalah hal-hal yang halal, bukan hal-hal yang haram, syubhat dan sebagainya. Maka itulah yang kemudian menjadi energi penting di dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang damai, tentram. Maka pemberdayaan masyarakat itu adalah bersifat dalam rangka apa? Secara internal adalah memperkokoh, memperkuat piranti-piranti potensi yang ada di dalam diri masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang berdaya. Secara eksternal, maka masyarakat yang berdaya itu
akan memberikan simbiosis mutualisme kepada masyarakat yang lain. Dan ternyata bahwa sesungguhnya Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh itu. Kalau saya lihat di buku ini ada 2 buku. Yang pertama adalah bukunya Profesor Umar Shihab, Kontekstualisasi Al-Quran. Yang kedua adalah bukunya Profesor Said Aqil Al-Munawwar, Al-Quran Membangun Tradisi Kesolehan Hakiki. Ini ternyata di situ diungkapkan betul bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh. Dan berpasangan, berjodoh-jodoh itu bukan hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan, dan benda. Benda pun itu ada pasangan. Contoh, HP. HP ini tidak pernah hidup dan tidak pernah mati, tapi bisa memberikan fasilitas buat orang yang hidup karena ada yang jodoh. Apa itu? Ada baterai. Baterai itu ada kutub positif, kutub negatif. Ternyata baterai pun itu ada pasangannya. Coba aja baterainya kebalik. Yang positif ke positif, yang negatif negatif, maka nggak bisa hidup kan? Dan itu sebagai iktibar kalau ada orang LGBT, plus ketemu plus, minus ketemu minus, jadi rusak itu. Jadi rusak. Magnet pun begitu, bumi pun begitu, berputar. Ada siang, jodohnya malam. Ada panas, jodohnya dingin. Nah, artinya apa? Panas dan dingin itu adalah jodoh. Siang dan malam itu jodoh. Karena itu, ada yang kenceng, jodohnya lembut. Untuk melembutkan yang kenceng. Yang lemes, punya jodoh yang bisa untuk mengeraskan. Ini namanya jodoh. Semuanya berpasang-pasangan. Yang wataknya keras akan bisa langgeng, maka tentu pasangannya adalah yang penuh pengertian, welas asih. Yang lemah perlu ada orang yang tegas supaya apa? Bisa maju. Kalau dua-duanya lemah, maka akan tidak bisa berkembang. Dua-duanya kaku, maka tidak bisa berkembang, akan pecah itu. Karena ada kalanya saat kaku, keras dibutuhkan, tapi saat lemes pun dibutuhkan. Tapi kaku dan keras terus nggak enak. Iya Pak ya. Lemes terus juga nggak enak. Itulah yang disebutkan bahwa menurut 2 buku ini, segala sesuatu Allah sudah menjadikan segalanya berpasang-pasangan. Sudah ada jodohnya. Jodoh itulah yang kemudian menjadikan kelanggengan, keberlanjutan dari kehidupan ini. Itu nilai filosofis dari sebuah jodoh dan pasangan. Ada lagi? Saya persilakan. Halo? Halo? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Siap. Saya kira Oke. itu mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang manfaat dan Amin. seluruhnya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kita berharap kepada Allah semua apa yang ada berkah manfaat, kemudian keseluruhan senantiasa dan kebaikan. Kita senantiasa mohon kepada Allah dimatikan di jalan Allah, dan kita pun akan dibebaskan dari macam-macam fitnah. Kita baca sekali lagi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan mudah-mudahan kalau ini sebagai pertemuan terakhir kita
Barangkali dari pertemuan pertama sama kedua ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Dan kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saudara rencanakan, skripsinya, tesisnya lancar, proposalnya segera konsultasi Amin. sama Kaprodi agar saudara bisa menyelesaikan tepat waktu. Amin, Lagi Bapak. selesaikan segalanya tepat waktu, karena nikmatani malbunun, dua nikmat yang menipu manusia. Nikmatan magbunun fihi makasirun minan nas, bahwa dua nikmat yang akan menipu kebanyakan dari manusia atas dua nikmat itu adalah nikmat sihatun wal faraghun. Wal faraghu. As-sihatu wal faraghu. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Gunakan kesempatan dengan baik sebaik-baiknya. Sebelum ada kesempitan, gunakan sehat sebelum datangnya sakit. Sekian, walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.